warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Tikasari dengan NIM A1A32264. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Sumpah Pemuda. Yang dimana pertama ada latar belakang, yaitu Sumpah Pemuda merupakan suatu penggerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Pengamalan nilai-nilai Sumpah Pemuda yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sendiri diantaranya nilai kegotong royongan, patriotisme, masyarakat, cinta tanah air, kekeluargaan, persatuan, cinta damai, dan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu ada sejarah peristiwa, di mana lahirnya Sumpah Pemuda bermulai dari Kongres 1 Pemuda 1 yang digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia dan dihadiri oleh organisasi pemuda diantaranya Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Batak Bon, Pemela Indonesia, Jong Istamiten Bon, Jong Celebes, Sekar Rukun, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Kongres ini dilaksanakan di 3 gedung serta 3 rapat yang berbeda untuk menghasilkan Sumpah Pemuda. Rapat pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 1928 di mana terletak di gedung Kothel K. Jonghileken Bon atau KJB di Lapangan Banten. Dalam sambutannya, Sogedon berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara kemudian dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya ada 5 faktor yang akan memperkuat persatuan Indonesia, diantaranya sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kemauan. Kemudian rapat kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Oktober tahun 1928 di mana rapat kedua diselenggarakan di gedung Osjava Biskop dengan bahasan utama seputar pendidikan. Kedua pembicaraannya adalah Purnomo Wolen dan Samidin Mogoho Sokoro yang bersependapat bahwa setiap anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan. Selain itu, setiap anak juga harus dididik secara demokratis dan ada keseimbangan antara pendidik di sekolah dengan di rumah. Selanjutnya yaitu rapat ketiga pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928, di mana rapat yang ketiga diselenggarakan di Gedung Indonesia Klubus Keramat yang kini diabadikan sebagai Gedung Sumpah Pemuda. Pada sesi ini, Suharnio menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepaduan, sedangkan Ramelan mengemukakan gerakan kepaduan tidak dapat dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepaduan sejak dini akan mendidik anak-anak lebih disiplin dan mandiri. Keduanya adalah hal-hal yang dibutuhkan dalam hal perjuangan. Selanjutnya yaitu ada struktur panitia Kongres Pemuda 2 yang dimana Kongres Pemuda 2 diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 di Veldhoven oleh sebuah panitia dengan susunan sebagai berikut, yang dimana Ketua Sogendo Jojo Posotio, Wakil Ketua RM Joko Marsaid, Sekretaris Muhammad Yamin, Bendahara Amir Safruddin, Pembantu 1 Johan Muhammad, Pembantu 2 Erja Soekarna, Pembantu ketiga yaitu RCL Senduk, Pembantu keempat yaitu Johannes Leimena, Pembantu kelima yaitu Mohcen Soed. Selanjutnya yaitu makna Sumpah Pemuda, di mana Sumpah Pemuda memiliki cerita sejarah dan tujuan yang sakral bagi bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan sebuah tekad dan semangat para pemudi Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan dari jajahan negara asing. Oleh sebab itu, Sumpah Pemuda memiliki rasa nasionalisme yang tinggi berkat semangat perjuangan yang terkandung di dalamnya. Berikut makna Sumpah Pemuda. Yang pertama yaitu menyatukan perjuangan bangsa.
di mana lahirnya Sumpah Pemuda menjadi titik awal perjuangan anak muda. Kala itu, pemuda dan pemudi rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, moral, bahkan harta benda demi menyatukan bangsa Indonesia. Tanpa Sumpah Pemuda dan perjuangan mereka, Indonesia bisa saja mencapai kesatuan dan tak berhasil melawan penjajah. Karenanya, amalkan semangat juang dan lanjutkan energi positif mereka pada generasi kini dan seterusnya dalam mengambil langkah apapun demi kemajuan dan kebersamaan bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu menekankan kebangsaan akan bahasa Indonesia, yang dimana bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa. Masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Kebanggaan akan bahasa Indonesia perlu ditekankan. Terlebih saat ini bahasa Indonesia mulai tergeser karena modifikasi bahasa. Padahal tanpa pemahaman bahasa yang baik, mengungkapkan isi dan ide akan sulit. Hal ini juga mempengaruhi pada inteligensi dan rasa nasionalisme. Selanjutnya yaitu menjaga keutuhan bangsa, di mana menjaga keutuhan bangsa merupakan hal yang harus dilakukan oleh masyarakat. Di era sekarang, makna Sumpah Pemuda harus ditanamkan melalui pelajaran sejarah di sekolah. Hal ini untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada para generasi muda. Perkembangan teknologi saat ini seharusnya digunakan secara bijak agar generasi muda dapat lebih peduli dan paham akan kondisi negaranya. Nah, materi selanjutnya yaitu pemberian tugas, di mana siswa disuruh menyimak video yang sudah diberikan dan dituliskan intisari dari video tersebut yang nantinya dipresentasikan di depan kelas. Ya. Bila kembali menilik masa lalu, defeat et impera, ya, strategi jitu bangsa Belanda untuk memecah belah tanah air. Itulah sebabnya perlawanan-perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia yang bersifat kedaerahan atau kesukuan sangat mudah dipatahkan. Hal itu juga yang terbelakangi di hadapan konversi pemuda pada tahun 1928. Nah, sekian dari materi yang sudah dipaparkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.